jelasin gambar-gambar itu dari mana dan sebenarnya gambar aslinya kayak gimana sih. Tapi sebelum kita mulai, ayo like dulu sampai 1000 biar makhluk ini gak ada di samping kalian pas kalian tidur nanti. Dan subscribe juga ya, soalnya micin bentar lagi dapat 100.000 subscribers teman-teman. Terima kasih. Oke teman-teman, kita udah masuk ke dalam gamenya. Nama gamenya itu tadi Analog Horror. Ntar deh micin kasih lihat ya teman-teman. Oke, sekarang kita bakal langsung aja ke sini. Kemana nih? Ke sini ya. Oke, mana nih? Nah, ini dia. Bentar teman-teman, kita cari dulu. Oh, yang ini dulu. Ini si The Bolt tuh mana ini? Oke, kita lagi ada di... Oh no, kenapa ini? Kok lagi? Apa jangan-jangan micin nggak boleh kena ini ya? Iya nggak sih? Itu siapa yang gerak-gerak? Coba kita coba keluar. Kok gitu sih teman-teman? Tolong dong, ini kenapa ya? Kok game by post gitu terus sih? Kita bakal lihat ada apa di sini. Tadi ada yang gerak. Duh, micin dikejar-kejar. Sumpah, lihat deh. No. Tapi nggak terlalu kelihatan ya di sini. Ntar gimana caranya biar kelihatan? Ntar. Tuh lihat. Apa karena ini udah malam? Aduh. Karena udah malam kali ya. Coba kita masuk sini. Biar kita maksudnya bisa terhindar dari dia. Oh, dia nggak bisa masuk teman-teman. Aman. Kita lihat dari sini kali ya. Nih, ini dia si The Bolt One. Tapi mukanya nggak terlalu kelihatan karena masih malam kali ya. Gimana ya cara micin bisa lihat muka dia? Kita keluar lagi deh. Boleh sini. Nih. Ini. Tapi nggak kelihatan teman-teman. Micin mau lihat mukanya. Tuh kelihatan. Sini maju dong The Bolt One. Ih, dia ada organ-organnya gitu, lihat. Ih, serem banget sumpah. Tapi kok mukanya mirip kayak cacing besar Alaska. Bukannya cuma Alaska. Cacing yang ngejar-ngejar yang viral itu loh. Iya nggak sih? Mukanya mirip tau. Kita naik gak kita? Bisa dong. Coba kita naik. Maksud micin tuh micin mau naik karena micin mau lihat mukanya. Ini dong. Mukanya gede banget tuh. Ini organnya teman-teman. Lihat dia di depan muka micin. Kita bakal naik lagi biar lihat. Oh, udah nggak bisa. Oke, udah kelihatan ya mukanya. Nah, The Bolt One ini tuh sosok yang tinggi dan mukanya warna merah. Siapapun yang lihat dia bakal keinget terus. Kalau kalian habis lihat dia terus langsung tidur, kalian bisa langsung koma teman-teman. Nah, bukan cuma itu aja. Kalau kalian ketemu sama dia, kalian juga bisa lumpuh gitu dan gak bisa lupa sama mukanya dan sering dengar suara trompet atau teriakan. Biar kalian bisa selamat, kalian jangan pernah ngeliat mukanya. Atau kalau kalian dengar ada suara bisik-bisik, kalian harus cepat-cepat tutup telinga dan jangan pernah langsung tidur. Oke, kita bakal masuk ke sini. Ini katanya namanya tuh Gabriel gitu ya. Kita bakal lihat nih. Oke, ada di ruangan apa nih? Labirin kah? Iya kah kayaknya labirin. Ini ya teman-teman. Tapi dia ngejar gak ini? Kok kayak gak ngejar ya? Kok dia kayak gak mau dilihat gitu sih? Lah, malu ya? Introvert ya? Dia gak mau dilihat dong mukanya. Sini, aku kan mau lihat mukanya. Hey, jangan bikin aku pusing. Sumpah gak mau dilihat dong muka dia. Asli, tuh lihat deh. Micin kesini. Dia kesini. Tuh. Ih, gak mau dilihat muka tuh. Gak mau dilihat mukanya. Gimana ini? Gimana coba? Parah banget nih. Micin kan mau lihat ya mukanya. Lihat nih, tuh. Oh, nih, kelihatan mukanya. Oke, ini mukanya sama sih sama yang di depan tadi. Ih, ngeri ya. Tapi gak ngejar-ngejar sih teman-teman kalau ini. Lihat deh. Dia gak ngejar-ngejar sih sebenarnya. Nih, lihat nih mukanya nih. Tuh. Tapi dia gak ngejar-ngejar. Tuh, dia cuma kayak ini doang. Cuma kayak nyerang doang kali ya. Ada apa aja di sini coba? Siapa tahu ada si Gabriel lain lagi. Ya nggak sih? Tapi kayaknya nggak ada deh. Ini bisa jadi micin tersesat nih di sini nih. Kita keluarin deh yang kenceng. Aduh, tersesat lagi beneran. Ya pokoknya begitulah ya teman-teman. Ada si Gabriel di situ mukanya. Dan kalian lihat sendiri. Tapi kan dia tuh nggak bisa ngejar-ngejar kayak si The Bolt One tadi ya teman-teman. Jadi dia ini tuh namanya Gabriel. Ini tuh dia dari The Mandela Catalog yang digambarin sebagai sosok yang kelihatannya kayak malaikat. Tapi sebenarnya diduga cuma entitas jahat yang nyamar. Wajahnya tuh pucat terus senyum. Kelihatannya tuh senyumnya aneh banget dan bikin gak nyaman. Dia juga sering muncul di rekaman video kaset lama dan ngasih pesan yang kelihatannya kayak wahyu atau pesan suci gitu. Tapi sebenarnya pesan itu tuh dipakai buat memanipulasi dan nakutin manusia. Orang yang ngedengar atau nyadari pesan, orang yang dengar atau menyadari pesan dari dia bisa mengalami tekanan mental yang berat. Terus di ceritanya, Gabriel juga dikaitkan dengan peristiwa ketika dia menemui Maria dan memberi kabar tentang kelahiran seorang anak. Tapi banyak teori yang bilang kalau dia tuh sebenarnya bukan malaikat asli, melainkan sosok yang menipu dan mengubah jalannya cerita. Karena itu banyak yang percaya kalau Gabriel ini adalah sosok di balik munculnya makhluk yang disebut Alternates, yaitu makhluk menyeramkan yang bisa meniru manusia. Nah,
deh, Micin di sini nggak takut sih. Ini kayak pesulap gitu, ih mukanya tapi nyeremin ternyata teman-teman. Cuma dia nggak ngejar sih untungnya. Dia nggak ngejar Micin dan kucing Micin, dia nggak ngejar. By the way, lihat deh kucing Micin mirip nih, lihat ada daun-daunnya. Lucu kan? Tapi dia nggak ngejar sih teman-teman, lihat. Oh, dia pakai hoodie, oke. Dan kita jalannya banyak yang ketutup. Ternyata gimana sih? Ini yang bikin game gimana coba? Apa jalannya ketutup, boy? Nah, The Intruder ini dikenal sebagai Stanley, salah satu antagonis di series analog horror The Mandela Catalog juga. Makhluk ini dikenal karena pernah menculik 3.426 anak di 4 wilayah sekaligus. Kejadian itu sampai bikin pemerintah melarang banyak perangkat teknologi analog dan cermin pada tahun 2009. The Intruder ini juga muncul di salah satu program buat memanipulasi anak-anak. Suaranya di video biasanya pakai text to speech gitu. Penampilannya juga bisa berubah-ubah karena dia tuh punya kemampuan shape-shift. Tapi bentuk yang paling sering muncul itu wajah pria umur sekitar 20-30 tahun yang senyumannya tuh warna hitam putih gitu. Kalau dia marah, mukanya bisa berubah jadi hitam pekat dan cuma matanya aja yang kelihatan. Fansnya itu biasanya nyebut bentuk ini tuh sebagai TV intruder. Kalau dia sampai masuk ke dunia nyata, badannya tuh kelihatannya hitam semua karena pakai hoodie hitam. Bagian yang paling mirip manusia tuh cuma mukanya doang, dan dia sering sembunyi di tempat gelap gitu. Oke, kita bakal lanjut lagi sama si The Locust ini ya. Oh no, udah kelihatan tadi di luar sana ada something. Mana The Locust ini? Ini kayak lagi di salju, di luar angkasa mungkin. Oh no, teman-teman, oh no. Sini maju dong, masa gitu kalah sih. Oh tapi ini kita nggak mati dong. Iya dong, kita bisa mengurangi ini kita. Dikejar. Dia kayak lagi main ski ya tangannya, ya nggak sih? Sini weh. Tapi dia kayak cantik. Enggak sih, sebenarnya nggak sih, cuman dia kayak mukanya sedikit agak mungkin bisa cantik kalau misalnya dia dipercantik gitu gak sih? Jatuh, tolong udah mau mati nih Micin, ih sumpah ngeri banget ini, lihat deh. Ya, remuk deh kita, ya, kita lanjut lagi, next. Nah, The Locust ini tuh makhluk hitam, kurus, tinggi, dan tangannya tipis, tajam gitu kayak tongkat. Cara dia nyerang kita tuh bisa lewat layar gitu. Dia bisa nembus layar dan makan korbannya. Buat mancing mangsa, The Locust ini muncul di TV, HP, atau layar lain sambil ngomong kayak anak-anak, biar orang tuh penasaran. Habis itu dia mukul layar sampai pecah dan keluar buat ngejar korbannya. Katanya sih dia sampai makan organ dalamnya gitu. Ngeri banget ya. Kalau kalian mau selamat, kalian harus hancurin atau buang TV-nya dan langsung lari teman-teman. Ini si Boy in the Bed ya teman-teman. Boy in the Bed ini tuh adalah salah satu analog horror dari Dr. Nowhere yang nyeremin juga. Tempatnya sama. Kok tempatnya sama? Tapi kok gak mirip sih? Aduh. Bentar, kita biarkan. Kok yang Micin doang dikejar? Itu mereka gak dikejar? Lah, masuk. Gak bisa lagi. Lah, Micin doang yang dikejar. Nah, udah situ. Coba lihat deh, si mukanya si ini tuh, lihat. Dia tuh kayaknya bukan si Boy in the Bed yang mirip itu gak sih? Ini kayak agak kotak gitu. Ya gak sih? Lihat di mukanya tuh, lihat. Tapi ngeri sih teman-teman, udah sih ngeri. Cuma sini maju kalau berani. Sini, jangan di situ doang dong. Aduh. Ya, nyeremin sih teman-teman, tapi tetap aja ya. Jadi Boy in the Bed ini tuh sering dibilang namanya God juga. Dia punya badan yang kurus dan leher yang kayak rusak gitu. Kepalanya juga gepeng. Banyak yang percaya kalau makhluk ini tuh sebenarnya bukan cuma monster biasa, tapi perwujudan rasa bersalah seorang orang tua. Ada petunjuk kalau dulu tuh dia seorang bayi yang meninggal di bathtub karena kelalaian orang tuanya. Dan sering kelihatan juga di video kalau dia tuh ada di dalam box bayi dan ada mainan anak-anak. Dan selalu muncul di kamar mandi dekat bathtub gitu. Katanya ini tuh halusinasi dari rasa bersalah